Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan penanaman pada area ini ya. Penanaman jahe dulu terlebih dahulu karena kita yang sudah ready itu bibit jahe seperti itu ya. Nah ini kita pertama kalinya kita pupuk dulu dengan pupuk dolomit ya. Kita tabur aja gitu seperti biasa. Kalau saya sih taruhnya dikit-dikit aja biar hemat ya. Karena ini kebetulan ada pupuk sisa seperti itu. Jadi saya taruh. Seperti itu aja, kita taruh sampai ke sana. Kita mulai satu jalur dulu. Karena memang ada sekitar 8 kilo ya di sana. Ada sekitar 8 kilo bibit jahe untuk yang kita tanam pertama kalinya. Oke teman-teman. Teman-teman, kita sudah selesai ya untuk memberi pupuk dolomitnya. Ini saya beri sebagian aja dulu satu jalur ini ya. Satu pasar pikul gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat atau menanam ya dari jahe, bibit jahe tersebut. Nah, di sini jahenya sudah saya potong-potong ya teman-teman. Ini sudah saya potong-potong ya, memang ada sebagian yang besar seperti ini gitu ya. Ada yang besar seperti ini, ada juga yang kecil seperti ini gitu ya. Nah, pada intinya tanaman jahe ini masih bisa tumbuh karena dia sudah ada tanda-tanda tunas seperti itu ya. Kenapa saya memotong-motong gini ya? Karena ini menghemat bibit gitu ya. Karena kan harga jahe di sini tuh mahal banget ya. Di sini tuh kisarannya di harga 35.000 ya, 35 sampai 40.000 itu yang eceran ya. Yang di pasar gitu. Itu pun ya itu di kota ya. Kalau misalnya di desa seperti itu bisa sampai 50.000 per kilonya. Nah, ini kita harapkan bisa tumbuh dengan baik ya. Ini sudah ada muncul tunasnya seperti itu. Nah, ini kita sekarang kita akan memberi perlakuan seperti itu ya, agar tanaman jahe ini atau bibit jahe ini bisa tumbuh. Nah, di sini saya menggunakan Bimax yaitu merek dari produk ini, yaitu pupuk pelengkap cair, JPT dan perekat dan perata gitu ya. Nah, di sini juga udah lengkap banget. Intinya pupuk ini bisa dipakai untuk apa aja ya, bisa untuk buah, bisa untuk pertumbuhan akar gitu ya. Sini kandungannya bisa dilihat, ini N-nya ada 15% dan P2O5-nya ada 18% dan K2O-nya ada 15%. Dan di sini kita lihat ini mempercepat pertumbuhan akar dan tunas dan daun dan buah gitu ya. Ini lengkap banget. Ini bagi teman-teman pertanian bisa dicek ya. Tapi nggak semua tempat pertanian ya ada seperti ini ya. Ini saya belinya di kota Jambi ya. Nih. Ini aturan pakainya 2 sampai 4 cc per liter air. Ini saya anggap ada 5 liter ya. Berarti saya harus gunakan sekitar 10 ya, 10 cc gitu ya, atau 10 tutup botol ini. Oke teman-teman. Nah oke teman-teman, ini untuk mereknya bebas ya, mau pakai yang mana aja terserah teman-teman. Ini hanya rekomendasi saya aja kalau menggunakan merek ini, karena memang menurut saya larutan ini sangat bagus banget karena sudah banyak juga saya gunakan, baik itu untuk tanaman pinang gitu ya, untuk cangkokan juga sudah saya berikan ini dan memang manfaatnya sangat bagus banget. Nah sekarang kita berikan larutan ini, yaitu 5 tutup botol ya. Nah sebenarnya ini bisa disemprotkan juga, nanti saya semprotkan juga pada saat penyemprotan gitu ya. Karena memang ini maksud saya itu supaya dia terangsang terlebih dahulu gitu ya, dan dia akan menyerap dan dia akan lebih bagus dibanding sudah kita tanam dan kita semprot gitu ya. Itu akan beda banget ya. Jadi kita harus rendam aja supaya lebih maksimal dalam penyerapannya, sehingga
akar dari tanaman ataupun bibit jahe ini bisa lebih cepat ya, sehingga bisa lebih bagus. Oke. Kita buat 5 tutup botol aja. Ini sudah selesai. Nah, kita masukkan beberapa aja, jangan semuanya gitu ya, takutnya tumpah gitu ya. Oke, sudah selesai. Kita taruhnya gak usah semua dulu, kita sebagian aja. Nah, ini kita tunggu selama 5 menit supaya dia bisa terserap dengan baik. Oke, kita tunggu selama 5 menit, baru nanti kita tanam. Ya, sebelumnya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya teman-teman bisa terus menonton atau menyaksikan tayangan-tayangan yang akan saya upload. Oke, nah selanjutnya kita keluarkan ya, karena kita akan ganti dengan tanaman ataupun dengan bibit jahe yang lainnya, supaya kita rendam lagi supaya dia bisa lebih bagus juga sama-sama gitu ya. Ini saya gini aja sih. Kalau teman-teman punya saran lain ataupun ide lain bisa ditaruh di kolom komentar, karena ini menurut ide saya gitu ya, meskipun memang saya baru pertama kali mencoba dalam pertanian ini. Kalau teman-teman punya saran bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman, karena saya senang banget berbagi ilmu. Oke, udah habis, kita masukin lagi. Oke, sudah kita rendam dan kita sudah siap tanam. Jadi kita tinggal menanam ya teman-teman. Ini kita tunggu juga sampai selesai, nanti sampai selesai penanaman kita akan mulai lagi. Oke, kita langsung lanjut proses penanamannya. Mari kita saksikan. Oke teman-teman, kita langsung proses penanamannya. Nah, ini jaraknya antara tanaman 1 ke tanaman 2 itu 30 cm. Nah, bagi teman-teman yang ingin jaraknya lebih jauh tidak apa-apa, karena memang kemarin sudah di traktor ya. Ini jaraknya sekitar setengah meter lebih ataupun 70 cm lah ya kita anggap. Jadi nanti saya akan tanam masing-masing lubang itu ada 2, karena kita mengantisipasi jika ada satu tanaman atau bibit jahe yang mati, jahe yang lain bisa tumbuh gitu, harapannya seperti itu. Dan nanti bisa lebih maksimal gitu ya, jadi tidak akan ada space yang kosong seperti itu. Oke, kita langsung aja menanam. Nah, karena ini masih bibit ya, karena dia belum ada keluar tunasnya gitu ya, belum besar, jadi kita hanya menutup aja gitu ya, menutup seperti biasa, tidak usah terlalu apa kali. Nah, kita tanam seperti ini saja, dibuat 2 gitu ya, dibuat 2. Nah, harapannya ini nanti bisa tumbuh. Nah, ini kita tutup pelan aja gitu ya, tidak usah terlalu banyak tanahnya, karena kita nanti akan cek lagi gitu loh. Kalau misalnya nanti sudah banyak tunasnya atau sudah tumbuh tunasnya, kita akan segera timbun gitu ya. Oke. Seperti juga di sini. Ini saya buat jaraknya 30 cm. Kalau teman-teman punya saran lain bisa
Silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti nih kalau sudah kita tanam semua bibit jahenya, kita akan tutup dengan menggunakan pelepah sawit. Nah sebenarnya bisa juga dengan pelepah daun pisang atau rumput-rumputan, itu tergantung apa-apa aja yang ada di sana gitu ya. Sebenarnya ini kenapa kita harus tutup, supaya tidak terlalu panas sehingga kelembapan dari tanah tersebut bisa baik gitu ya, dan nanti tanaman ataupun bibit jahe tersebut bisa tumbuh. Jadi nanti kalau sudah selesai tumbuh besar seperti itu, kita akan timbun seperti itu dan akan membentuk gundukan gitu, dan kita akan memberikan seperti sumur gitu ya kalau biasa dibilang dalam pertanian. Oke. Nah ini teman-teman, sudah kita tutup dengan pelepah kelapa sawit ya. Tentunya bukan kelapa sawit dari sini ya, tapi kelapa sawit yang liar seperti itu. Dan juga ada yang pelepah sawit yang sudah mati atau bekas dari panenan ataupun tunasan seperti itu. Nah ini kita harapkan dia bisa lebih teduh dan juga kondisi tanahnya tetap lembab ya. Karena ini kan tempatnya sangat besar, alias di tempat terbuka seperti itu. Seperti yang saya bilang, ini tidak perlu kita semai gitu ya, langsung kita tanam di lapangan seperti itu. Jadi memang butuh tempat perlindungan seperti itu. Nah ini belum kita isi karena memang bibitnya belum datang. Kalau nanti udah datang kita buat lagi vlognya, karena trip kedua kita pakai kunyit. Baik teman-teman, jika teman-teman ada saran ataupun komentar, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Dan ini memang baru pertama kali ya saya menanam seperti itu, jadi tidak ada pengalaman-pengalaman, tapi melalui teman-teman ataupun masukan-masukan dari orang-orang yang sudah pernah menanam seperti itu, jadi saya aplikasikan dalam pertanian saya seperti itu. Karena memang daripada tanah ini tidak digunakan gitu ya, palawija ataupun tanaman lain, jadi saya tanam dengan tanaman jahe dan kunyit ya, semoga bisa bertumbuh dengan baik dan tentunya mengharapkan hasil ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kelanjutan videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, God bless you.